A. Hakikat kesulitan belajar. 1. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah keadaan di mana peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, yang disebabkan oleh hambatan atau gangguan tertentu dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik tidak dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan. Kesulitan belajar secara khusus adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologi dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, mengeja, atau berhitung. Pada kenyataannya, dalam proses belajar mengajar masih dijumpai bahwa peserta didik mengalami kesulitan belajar. 2. Klasifikasi kesulitan belajar. Membuat klasifikasi kesulitan belajar tidak mudah karena kesulitan belajar merupakan kelompok kesulitan yang heterogen, tidak seperti tunanetra, tunarungu, atau tunagrahita yang homogen. Kesulitan belajar memiliki banyak tipe yang masing-masing memerlukan diagnosis dan remediasi yang berbeda-beda. Betapapun sulitnya membuat klasifikasi kesulitan belajar, klasifikasi tampaknya memang diperlukan karena bermanfaat untuk menemukan strategi pembelajaran yang tepat. Secara garis besar, kesulitan belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu 1. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau developmental learning disabilitas, yaitu kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan mencakup gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belajar bahasa dan komunikasi, dan kesulitan belajar dalam menyesuaikan perilaku sosial. Yang kedua yaitu kesulitan belajar akademik atau academic learning disabilitas, yaitu kesulitan belajar yang mencakup adanya kegagalan pencapaian potensi akademik yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Kegagalan tersebut mencakup penguasaan keterampilan dalam membaca, menulis, atau matematika. 3. Jenis-jenis kesulitan belajar. Darosono menyatakan terdapat beberapa jenis kesulitan belajar, yaitu 1. Learning disorder atau gangguan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Dengan demikian, hasil belajar yang dicapai akan lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Yang kedua yaitu ada learning disabilitas atau ketidakmampuan belajar adalah ketidakmampuan seseorang yang mengacu kepada gejala di mana seseorang tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya. 3. Learning disfunction atau ketidakfungsinya belajar adalah menunjukkan gejala di mana proses belajar tidak fungsi dengan baik, meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental atau gangguan alat indera atau gangguan psikologis lainnya. Yang keempat yaitu ada underachiever adalah mengacu pada seseorang yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal, tetapi potensinya belajarnya tergolong rendah. Yang kelima yaitu ada slow learner atau belajar lambat adalah seseorang yang lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu dibandingkan seseorang yang lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. 4. Ciri-ciri kesulitan belajar. Siswa sering mengalami gejala atau ciri-ciri yang dapat ditemukan saat mereka mengalami hambatan dalam proses belajarnya. Gejala yang muncul tidak jarang menimbulkan keadaan yang berbeda ditimbang biasanya, sehingga terkadang orang lain menganggapnya bahwa sedang malas dalam belajar. Gejala yang muncul biasanya nampak dan dapat diamati melalui tingkah lakunya. Namun, jika ditelah di balik gejala yang muncul menandakan bahwa sebenarnya siswa sedang mengalami kesulitan dalam belajar. Berikut ditemukan ciri-ciri
Tingkah laku yang merupakan manifestasi gejala kesulitan belajar menurut Mulyadi tahun 2010 yaitu A. Menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimiliki. B. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Mungkin ada murid yang sudah berusaha untuk belajar dengan giat, tetapi nilai yang dicapainya selalu rendah. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Karin, kepadanya saya persilakan. B. Bentuk-bentuk kesulitan belajar. A. Kesulitan dalam memahami soal cerita. Kesulitan dalam kemampuan menerjemahkan berarti kesulitan memahami soal cerita. Kesulitan dalam kemampuan menerjemahkan ditunjukkan dengan kesalahan dalam menafsirkan bahasa soal. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita dengan baik, siswa harus dapat menemukan apa yang diketahui, apa yang dicari, dan prinsip atau konsep yang akan digunakan, serta mencari alternatif lain untuk menyelesaikannya. B. Kesulitan dalam menggunakan konsep. Konsep menunjuk pada pemahaman dasar. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengkategorikan sekumpulan objek. Siswa dapat mengembangkan suatu konsep ketika mereka mampu mengklasifikasikan atau mengelompokkan benda-benda tertentu. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengkonkretkan konsep baru, siswa dapat diberi teknik yang memungkinkan mereka mengoptimalkan fungsi indera mereka. C. Kesulitan dalam menggunakan prinsip. Kesulitan dalam memahami dan menerapkan prinsip sering terjadi karena tidak memahami konsep dasar yang meladani prinsip tersebut. Siswa yang tidak memiliki konsep yang digunakan untuk mengembangkan prinsip sebagai suatu butir pengetahuan dasar akan mengalami kesulitan. C. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar. Menurut Burton, faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar individu dapat berupa faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik. Faktor ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor kejiwaan dan faktor kejasmanian. Faktor kejiwaan yaitu minat terhadap mata pelajaran kurang, motif belajar rendah, rasa percaya diri kurang, disiplin pribadi rendah, sering meremehkan persoalan, sering mengalami konflik, dan integritas kepribadian lemah. B. Faktor kejasmanian. Faktor kejasmanian, keadaan fisik lemah atau mudah terserang penyakit, adanya penyakit yang sulit atau tidak dapat disembuhkan, adanya gangguan pada fungsi indera, dan kelelahan secara fisik. Yang kedua, faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah faktor yang berada atau berasal dari luar peserta didik. Faktor ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor instrumental dan faktor lingkungan. Faktor instrumental yaitu kemampuan profesional dan kepribadian guru yang tidak menandai, kurikulum yang terlalu berat bagi peserta didik, program belajar dan pembelajaran yang tidak tersusun dengan baik, dan fasilitas belajar pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu lingkungan sosial sekolah tidak konduktif, teman-teman bergaul yang tidak baik, dan lokasi sekolah yang kurang cocok untuk pendidikan. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Saudari Reza. D. Pelayanan pengajaran remedial bagi anak berkesulitan belajar. Pengajaran remedial atau remedial teaching atau bertolak dari konsep belajar tuntas mastery learning yang ditandai oleh sistem pembelajaran dengan menggunakan modul. Pada tiap akhir kegiatan pembelajaran dari suatu unit pelajaran, guru melakukan evaluasi formatif, dan setelah adanya evaluasi pengajaran remedial agar tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya telah dicapai. Dengan demikian, pengajaran remedial pada hakikatnya merupakan kewajiban bagi semua guru setelah mereka melakukan evaluasi formatif dan menemukan adanya anak yang belum mampu meraih tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, E. Hubungan antara pendidikan luar biasa dengan pendidikan pada umumnya. Pendidikan bagi anak berkesulitan belajar merupakan bagian dari pendidikan luar biasa.
Pendidikan luar biasa atau sering disingkat PLB bukan merupakan pendidikan yang secara keseluruhan berbeda dari pendidikan pada umumnya. Jika kadang-kadang diperlukan pelayanan yang terpaksa memisahkan anak luar biasa dari anak-anak lain, pada umumnya hendaknya dipandang sebagai hanya untuk keperluan pembelajaran atau instruction, dan bukan untuk keperluan pendidikan atau education. Ini berarti bahwa pemisahan anak luar biasa dari anak lain pada umumnya hendaknya hanya dipandang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan belajar yang terprogram, terkontrol, dan terukur, atau yang secara ringkas disebut pembelajaran atau tujuan instruksional khusus atau instructional objective.